Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi komunikasi bisnis. Yang pertama ada dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Yang kedua, pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Yang ketiga, rapat bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Yang keempat, praktik memimpin rapat dan membawa surat resmi. Yang kelima, komunikasi dengan teknologi, informasi. Dan yang keenam, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada korespondensi. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Kemudian ada surat bisnis. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis atau suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang untuk organisasi kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis. Fungsi dari surat bisnis diantaranya sebagai sarana komunikasi, alat menyampaikan suatu pesan, alat bukti tertulis, sebagai bukti histori, sebagai pedoman kerja, dan sebagai media promosi bagi pengirim surat. Penulisan resume. Resume adalah suatu riwayat atau rangkuman yang menjelaskan semua keterampilan atau keahlian, pengalaman kerja dari seseorang ketika akan melamar kerja. Dalam mempersiapkan resume ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi penting sebelum membuat resume. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Yang kedua, informasi data pribadi yang tercantum adalah nama, tempat, tanggal lahir, alamat rumah, dan jenis kelamin. Yang ketiga, pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi dan prospektif persyaratan kerja. Kemudian ada wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi karena adanya proses pertukaran atau melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, kepercayaan, emosi, perasaan, motif, dan juga informasi. Wawancara kerja merupakan sebagian kegiatan penting dalam proses mencari pekerjaan selain resume dan surat lamaran kerja. Dalam melakukan wawancara juga perlu berbagai persiapan dengan baik melalui cara berpakaian, nada suara, cara menjawab pertanyaan, cara duduk, cara memasuki ruangan, dan sejenisnya. Setelah wawancara berakhir, maka sudah selayaknya apabila Anda menyampaikan suatu penghormatan melalui surat ucapan terima kasih terutama kepada pewawancara yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan wawancara. Laporan bisnis. Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kemudian, proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Kegunaan laporan bisnis itu sendiri diantaranya untuk memonitor, membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, mendokumentasi prestasi kerja pedoman dalam pengambilan keputusan, memperoleh bisnis baru, dan pendanaan. Syarat laporan yang baik. Informasi yang akurat mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik, format, dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens.
Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Kemudian ada persiapan presentasi bisnis. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis mencapai sasaran, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi audiens. Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Yang ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Yang keempat, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Dan yang kelima, tulislah ke dalam ukuran kartu pos. Kemudian ada negosiasi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan, kedua belah pihak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, memotivasi, pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis, masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan, serta saling menghormati. Yang kelima, kemampuan untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Kemudian ada rapat bisnis. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Tujuan rapat, menurut Lockyer dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skills, menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain yang pertama, berbagai informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat dokumen. Dan yang keenam, memotivasi peserta. Jenis-jenis rapat. Menurut Oliver Serat, dalam Conducting Effective Meeting, mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis diantaranya. Yang pertama, pengarahan. Yang kedua, rapat konsultasi. Yang ketiga, rapat komite. Yang keempat, rapat dewan. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, rapat informasi. Yang ketujuh, rapat motivasional. Dan yang kedelapan, rapat partisipatif. Pelaksanaan rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa peraturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. Antara lain, yang pertama, gaya persegi 4, bentuk huruf U, gaya ruang kelas, gaya melingkar, gaya chevron, dan gaya memodifikasi, gaya setengah melingkar, dan yang terakhir, gaya kelompok. Kemudian ada teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Electronic Data Processing. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Seiring dengan berjalannya waktu, kini masyarakat pengguna komputer mulai menentukan pilihan komputer ke komputer jinjing atau lebih dikenal sebagai laptop, notebook atau netbook. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari, kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Kebutuhan akan internet ini adalah untuk menunjang aktivitas manusia yang semakin kompleks. Tidak ada yang memimpin dan mengatur secara mutlak adanya internet.
tetapi lalu lintasnya diatur oleh perusahaan swasta. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan orang untuk berkomunikasi melalui berbagai macam media. Perkembangan bisnis masa ini bergerak lebih cepat dibanding sebelumnya, sehingga mereka membutuhkan komunikasi yang lebih luas dan lebih baik, terutama dalam mempertahankan pelanggan dan pemasok, dan bahkan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan solusi mobilitas, diharapkan para karyawan akan lebih produktif dimanapun mereka berada. Itu karena mereka memiliki akses tertentu terhadap berbagai aplikasi perusahaan melalui berbagai perangkat bergerak atau berbagai akses lainnya. Kendala yang bisa saja muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah selain masalah infrastruktur, sarana dan prasarana, juga masalah ketidakmampuan manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi hambatan yang sering kali muncul dalam praktek komunikasi bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.